Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, di hadapan Anda ini sudah ada kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, yaitu sebuah karangan Al-Futuhat Al-Madani dalam menerangkan tentang cabang-cabang keimanan. Ini ditulis, disyarahkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang beliau ambil dari kitab dari karangan Imam Asyuyuti dan juga karangan Ibnu Arabi. Jadi ini kitab yang bagus banget. Dan ini kitabnya juga tipis banget dan bisa menerangkan kita tentang seberapa sempurna keimanan kita. Karena di sini ada 78 kalau nggak salah ya. Ada 78 cabang keimanan yang harus kita pegang untuk kesempurnaan iman kita. Jika ada salah satu dari cabang tersebut kita tidak mengerjakan atau kita belum bisa melaksanakan, tentu keimanan kita masih belum sempurna. Nah, sebagai kiat-kiat kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kalau kita membaca kitab ini. Ya, kita baca pelan-pelan sampai khatam insyaallah. Nah, di sini kita akan membaca mukadimahnya terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Bagian video ini kita bawa kepada teman-teman Anda untuk belajar khazanah keilmuan Islam melalui sumbernya langsung, yaitu berbahasa Arab. Sekaligus kita belajar bahasa Arab di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qultu, aku berkata, bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia, War-Rahimi dan pengasih di akhirat. Jadi di sini ai abtadi'u, maksudnya aku memulai. Jadi setiap lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab memang lafadznya bismillahirrahmanirrahim, tapi aslinya itu ya kita nggak mungkin mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya sekonyong-konyong kita mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang, kan nggak gitu kan. Pasti ngomong saya memulai gitu, saya ngapain, misalkan kita mau makan, kita mengucapkan bismillah, itu berarti kan dalam hati kita saya mau makan dengan nama Allah, saya makan dengan nama Allah. Kita bekerja bismillah, mengucapkan bismillah, berarti itu artinya saya bekerja dengan nama Allah, begitu. Nah, di sini beliau mengarang kitab, maka beliau mengucapkan bismillah diartikan sebagai abtadi'u, saya memulai dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay malikihim, yaitu pemilik, raja ya, raja dari alam semuanya. Nah, al-alam itu semua hal selain Allah. Karena Allah itu khaliq, nah alam itu makhluk. Jadi kita inilah makhluk, semua selain Allah itu makhluknya Allah. Nah, di sini berarti kan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh makhluk itu. Wassalatu wassalamu, adapun salat, wassalamu dan salam. Salat ini rahmat ta'zim, assalam ini kesejahteraan, semoga selalu tercurah ala sayyidil awalin, kepada junjungan orang-orang terdahulu, wal akhirin dan orang-orang yang belakang-belakang. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW, as-sadiqi yang jujur, yang benar, as-sadiqul wa'di yang benar janjinya, al-amin yang terpercaya, al-amin yang terpercaya, wa ala alihi dan semoga tercurah juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi dan sahabat-sahabat beliau, al muhajirin wal ansori, baik dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor,
ajma'ina semuanya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua, wa rahamani bihubbihim, dan mengasihi aku dengan kecintaan karena sebab cinta kepada mereka. Nah, di sini memang kalau kita mencintai orang-orang soleh, mencintai para sahabat, mencintai para nabi, itu juga kita akan mendapatkan rahmat karena sebab kecintaan kita. Dan juga pada seluruh pembaca semua yang menyimak ini, mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat. Nah, lalu kita baca amma ba'du, adapun setelah bismillah, alhamdulillah, salawat, salam. Fa innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, al-kamila, yang sempurna, fi imanihi, dalam imannya, wa huwa al-mu'minu haqqan, dia adalah orang mukmin yang benar-benar haqqan, mukmin yang sejati. Itu man adalah orang kamulat yang sempurna, fihi, dalam dirinya, apa syu'abul imani, cabang-cabang iman. Jadi beliau menegaskan orang mukmin yang sempurna dalam imannya atau orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang telah memenuhi cabang-cabang keimanan. Waman naqasat minhu wahidatan, waman naqasat minhu wahidatun minha, barang siapa orang yang kurang satu dari cabang-cabang keimanan itu, maka naqasa min imanihi bihasbiha, maka telah berkurang dari keimanan dia sesuai kadar dari cabang iman yang tidak bisa dipenuhi itu. Jadi kalau mau sempurna imannya, cabang-cabang ini harus disempurnakan. Nah, ada 70-an nanti. Wal ma'muru ala naw'aini. Nah, lalu kita bahas al ma'mur. Wal ma'mur, sesuatu yang diperintahkan, ala naw'aini, ada dua bagian ya. Fardun wa mandubun, yaitu ada kewajiban, wa mandubun, dan anjuran. Fafil fardi ubudiyatul ittirari, lalu di dalam kefardian, dalam kewajiban itu ada ubudiyatul ittirar, yaitu penghambaan yang bersifat kebutuhan, kayak sholat, zakat, puasa, Ramadan, ya, itu semua hal-hal kewajiban yang bersifat penghambaan yang kita butuhkan benar-benar gitu. Nah, kita nggak bisa membantah itu udah jadi tabiat kita harus beribadah, itu kewajiban itu. Kemudian wafin nafli, dalam anjuran atau dalam wafin nafli, dan dalam tambahan atau ibadah-ibadah tambahan, ubudiyatul ikhtiyar, yaitu ada penghambaan yang bersifat pilihan, artinya dia boleh kerjakan, boleh enggak begitu. Wasummiya naflan, dan dinamakan sebagai naflan atau tambahan ibadah. Li'annahu zaidun 'alal asli, karena sesungguhnya ia adalah tambahan dari asal ibadah yang wajib. Contoh kayak sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, seperti itu. Nah, yang sunnah-sunnah itu namanya tambahan. Kama innaka zaidun fil wujudi, sebagaimana kamu, kita ya, ini itu adalah tambahan dalam wujud. Idzkan Allah, karena aslinya wujud itu hanya Allah. Wala anta, dan kamu tuh nggak wujud. Summa kunta, kemudian kamu diciptakan oleh Allah menjadi ada. Fa anta naflan, maka kamu itu tambahan. Gitu. Kita ini tambahan gitu, bukan asli kita ini. Ai zaidun fi wujudillah, artinya tambahan bagi wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah itu saat beliau esa, nggak butuh apapun, dan beliau asal dari segala wujud. Kita ini tambahan saja begitu. Fala buddalaka min amalin yusamma naflan, maka kamu harus punya amal yang disebut dengan amal yang nafl, tambahan. Karena kita tambahan, maka kita harus punya amal tambahan gitu loh. Wa huwa asluka, nah, tambahan itulah sifat dasar kita. Maka normalnya seorang hamba, normalnya seorang makhluk itu harus punya ibadah sunnah, punya ibadah tambahan, bukan ibadah fardu saja gitu. Wala buddalaka min amalin yusamma fardhon, dan harus juga kamu memiliki amal yang dinamakan dengan amal fardu. Wa huwa aslu wujudil wajib. Amal fardu itu adalah asal dari adanya kewajiban yang wujud, yaitu Allah Ta'ala. Fa fi ada'il fardi anta lahu wa fi ada'in nafli anta laka, maka dalam mengerjakan kewajiban fardu yang kamu kerjakan, maka itu adalah kamu memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, maka kamu memenuhi hak kamu sendiri sebagai hamba, yaitu hak kita ya. Karena kita hamba tambahan, jadi ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang sunnah-sunnah itu sama saja kita memenuhi hak-hak diri kita sendiri. Kalau ibadah sholat, ibadah zakat yang wajib-wajib itu kita memenuhi haknya Allah. Karena memang zat Allah itu zat yang wajib disembah begitu. Maka kita harus memenuhi hak kita juga. Itu logika normalnya begitu. Wal manhiyu ala qismaini. Adapun yang dilarang ada dua bagian. Nahyu hadrin wa nahyu karihatin. Ada larangan ada pencegahan yang bersifat larangan dan ada pencegahan yang bersifat dibenci. Wal fardu ala nawaini. Adapun yang fardu itu ada dua bagian. Ada fardu ain wa huwa ma wajib ala kulli syakhsin bi'ainihi, yaitu segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang dengan dirinya sendiri. Dan ada fardu kifayah. Fardu kifayah adalah huwa ma idza qama bihil ba'du saqatal ismu 'anil baqin, yaitu sesuatu idza qama kewajiban, fardu kewajiban, idza qama bihi apabila telah melaksanakan kewajiban tersebut al ba'du sebagian orang, saqata maka gugur al ismu dosa 'anil baqina dari orang-orang lain. Maksudnya fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang ditimpakan kepada satu kaum, dan kewajiban itu bisa gugur hanya dilakukan oleh sebagian kaum tersebut, satu orang atau dua orang atau beberapa lah, nggak semuanya begitu. Jadi kalau satu orang sudah mengerjakan kewajiban tersebut, maka yang lain sudah tidak wajib mengerjakan dan tidak mendapatkan dosa begitu. Tapi kalau nggak ada yang mengerjakan satu pun, maka satu daerah tersebut terkena dosa. Nah, kayak contoh mengurus jenazah itu fardu kifayah. Fa'ityanul ma'muri, maka melaksanakan yang diperintahkan, wa tarkul manhi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, huwa al-iman, itu adalah keimanan, alladzi fihi sa'adatul ibad, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau Anda bingung mencari kebahagiaan, ya fokuslah melaksanakan keimanan ini. Ya, yaitu apa? Melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang diperintahkan itu ada dua bagian kan tadi, ya kan? Ada yang dinamakan dengan fardun dan mandub. Nah, ini dua-dua ini. Kemudian watarkul manhi. Manhi ada dua juga. Ada larangan yang haram, ada yang makruh. Nah, gitu. Kalau mau bahagia, tinggalkan yang haram dan makruh dan laksanakan yang wajib dan yang mandub atau anjuran. Wal jami'u lil khair, adapun yang mengumpulkan terhadap kebaikan, kullihi semua kebaikan, itu adalah ayanwiya, harusnya beramal seseorang fi jami'i ma ya'maluhu, dalam setiap apa yang ia kerjakan, wa yatrukuhu, dan setiap apa yang ia tinggalkan, kurbatan, yaitu kurbatan terhadap niat mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, bidzalikal amali wa tarki, dengan amal tersebut ataupun dengan peninggalan tersebut. Wa in fatathu niyatu, apabila terlewat niatnya, fatahul khairu kulluh, maka seluruh kebaikannya juga terlewat gitu. Artinya begini, kalau orang mau mendapatkan semua kebahagiaan itu adalah ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, adalah dengan cara apa? Al-jami' al-khairi kulluh ayanwiyah, yaitu kita harus meniatkan dalam setiap apa yang kita kerjakan, baik yang kita kerjakan atau maupun ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya, ketika mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, kita niatkan itu sebagai qurbatanillah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan semuanya. Tapi kalau kita sama sekali nggak pernah meniatkan apapun dalam sehari penuh, nah kita terlewat banyak sekali yang kita lewatkan. Contoh makan, kita makan untuk mendekatkan kepada Allah, tidur mendekatkan diri kepada Allah, kemudian
bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga kepada Allah, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, semua itu kita niatkan. Perkara-perkara yang tidak diperintahkan juga kita niatkan begitu. Fafarraqa baina tarikin binyatil qurbati ilallahi wa tarikin bi ghairi hadhihi niyati kama fil amali. Maka dipisahkan antara orang yang meninggalkan niat kepada Allah dan orang yang meninggalkan dengan selain niat ini sebagaimana dalam amal. Fal fardu minal imani min amalin wa tarakin bid'un wa sab'una. Nah, fal fardu, maka kewajiban dari iman, baik itu mengamalkan maupun yang meninggalkan, kan ada dua kan, iman itu kan meninggalkan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu bid'un wa sab'un, ada 70-an cabang. Wa ghairul fardi minal mandubati, adapun wal makruhati, adapun larangan dan juga anjuran-anjuran yang tidak wajib itu layan hasiru, tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Tapi kalau yang diwajibkan ya, perintah dan larangan yang harus dilakukan dan ditinggalkan itu yang disebut iman tadi itu ada 70-an ini. Nah, kita harus tahu nih apa saja ini kan.